Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Oh, kami cinta Kau selamanya.
kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian, pengagungan kami kepadamu. Haleluya. Kau segalanya, haleluya. Haleluya. Di hati ini lah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah, di hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu,
senantiasa Kau pun ada di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, dimanapun kau kan berada, senantiasa aku ada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam persekutuan setiap pagi. Kalau kami dapat memandang Engkau setiap hari Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau kembali menyampaikan perkataan-perkataan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tundukkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Shalom, selamat pagi semua.
Halo semua. Cukup jelaskah suaranya? Jelas, Pak. Ya. Gimana, ada yang mau berbagi pagi ini? Oh, dari situ tadi ya. Silakan. Kalau ada yang mau berbagi. Haleluya. Boleh siapa saja? Ya, masih lewat 58. Bisa 5 menit, 10 menit sebelum kita mulai. Kita lanjutkan yang kemarin. Ada? Pak Twin nampaknya? Nggak ada. Rahel? Mak Tian? Shalom semua ya. Halo. Shalom. Benar apa? Seperti permainan 1 minggu ini ya. Kita mengalami dalam Tuhan itu dengan leluasa gitu. Saya mengalami bagaimana Tuhan itu berbicara dan mengajarinya gitu. Waktu kemarin itu ada GM kami itu udah lama sakit gitu. Udah lama sakit, sakitnya itu tak tentu, ada saraf, ada ini. Terus sampai berobat kemana-mana, nggak bisa gitu. Udah sampai nggak bisa berobat itu adalah orang staff itu engineering itu datang. Terus satu stasiun kami datang, orang itu datang ke tempatnya GM itu ya. Terus mereka itu kadang setiap orang kita itu manusia itu menjenguk seorang sakit itu bukan untuk membangun gitu. Tapi kadang orang pingin tahu, kadang orang itu pingin prihatin gimana, kadang gitu. Terus setelah mereka itu ini yang pergi ini semua engineering lah. Terus mereka datang ke land kami gitu kan. Tapi mereka datang ke land itu mengabarkan ini. Kemarin namanya GM itu Pak Lintara gitu kan. Bapak itu pergi datang ke Piayu untuk berobat katanya kan. Iya, kok bisa jauh sampai ke Piayu, tinggal di Tiban gitu kan. Terus orang itu mendengar, ngumpul mereka itu kan, tapi saya agak jauh. Terus dia bilang gini, oke, ada pemulihan nggak? Kayaknya nggak ada, masih parah gitu kan, saraf kan. Sampai untuk kemarin berobat di rumah sakit Alborz itu kejang-kejang sampai mimpi. Terus mereka bercerita karena apa yang terjadi Pak. Terus Bapak itu mengatakan, saya kayak dirasutin setan, kayak dirasutin gimana. Terus sampai Bapak itu bilang begini katanya. Sampai dipanggil Pak Pendeta. Pak BAI sampai orang Bapak itu melihat memanggil Pak Pendeta pengusir setan katanya gitu kan. Terus orang itu bercerita tapi aku agak jauh. Terus dipanggil, dia bilang Mersa sini lah, kan kemarin Pak Tentara kami menjenguk kayak gini katanya. Terus gimana, aku bilang ada perubahan nggak? Kayaknya enggak, tapi ini loh katanya. Kayak mereka tuh kayak cara ngomongnya itu kayak ngece gimana gitu, karena dibilang ada pendeta pengusir setan tapi setannya nggak pergi, pendetanya sampai terus berdoa gitu kan ceritanya. Ya, Bapak itu kayaknya gimana gitu, saya kok bisa ya, dia bilang. Terus diceritain sama Bapak, ya aku bilang sama kami berapa orang, karena saya menjawabnya
Saya menjawabnya dengan tenang gitu loh. Saya karena dipanggil, aku jawab dengan tenang kayak gitu. Toh aku juga tenang kayak gitu, kenapa Bapak itu pergi kepada pendeta? Kenapa enggak pada Tuhan? Aku jawab kayak gitu. Kan semua pendeta itu kan manusia sama seperti kita pun di sini. Setiap kita, padahal ada pula orang masalah di situ. Kenapa Bapak itu kepada pendeta? Datanglah kepada Tuhan. Kita semua datang ke sini itu bukan ke masalah agama, ke masalah gimana, tapi kita datanglah kepada Tuhan. Pasti siapa tahu ada pelanggaran-pelanggaran yang lalu, boleh itu karena ini kalau manusia kan mana tahu, mana bisa orang manusia menjawab, apalagi pendeta. Pendeta pun memang itu enggak manusia. Mereka terdiam sendiri. Seharusnya darinya kayaknya gimana mau bilang, kok mungkin saya menjawab kayak biasa-biasa aja dulu. Ya mana ada pendeta kayak gitu-gitu, pasti jawabnya kayak gitu ya kan. Jadi karena mungkin kita diberikan kayak Tuhan itu leluasa dengan menjawab dan tenang gitu. Terus, nah, iya, kita pun ada di sini kalau ada masalah, setiap ada masalah apa penyakit itu, janganlah datang kepada manusia. Semua ada yang manusia walaupun jabatan-jabatan apapun itu namanya manusia. Tapi coba kita datang kepada Tuhan, pasti selesainya semua dengan baik dan apa aku bilang. Jadi nggak ada lagi kayak kemarin itu. Jadi seolah-olah mereka itu kayaknya tadinya mau ngapain saya gitu. Tapi setelah mereka bilang setelah aku bilang kayak gitu mereka terdiam jadinya bubar gitu. Oh iya ya kayaknya iya betul ya Kak ya kayak gitu jadinya saya menjawabnya kok bisa ya menjawab kayak gitu jadi mereka merasa kayak mengejek gimana tadinya kayak gitu tapi karena udah saya bilang kita pun datang kalau setiap ada kita masalah apa kepada kita cuman asal bilangnya entah ke gereja lah, entah sholat lah, entah gimana lah, janganlah kita datang untuk menyembah yang ada di situ, tapi menyembahlah kepada Tuhan kita bersama-sama. Saya juga kalian selama ini nggak pernah melihat manusia agamanya, tapi kita datanglah kepada Tuhan. Makanya kita sama kalau di hadapan Tuhan. Tapi agamalah kita membeda-bedakan, bilang. Jadi mereka itu langsung terdiam gitu, terdiam. Kok saya merasa iya ya kok bisa yang jawabnya seperti kayak gitu bilang. Jadi udah itu jadinya mereka bubar. Sekarang jadinya Bapak itu kemana? Belum tahu, kayaknya masih itu saraf masih parah kayak gitu. Cobalah jenguk sana, ya nanti-nanti, bilang kayak gitu. Udah sampai situ, mereka udah diam, nggak ada lagi ngomongin, harusnya dari cara ngomongnya itu pasti menjelekkan inilah, menjelekkan itu, pasti menjelekkan pendeta itu lagi kan. Udah berapa orang banyak dipanggil pendeta, ada pendeta pengusir setan, ada pendeta ini apa penyembuh, ada penyembuh, tapi satu pun nggak ada kata mereka. Tapi Bapak itu pun cerita sama mereka, mungkin karena sesungguhnya dia mau sembuh dipanggilin semua tapi satu pun nggak ada sampai sekarang pun masih sakit. Udah kayaknya itu saya bisa ngapain mereka bisa terdiam. Tuhan kita itu adalah leluasa seperti firman-Nya 1 minggu ini ada kita itu bisa bersama Tuhan itu leluasa dengan mendengar dan mengikuti Dia. Puji Tuhan, haleluya. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Oke. Baik, saudara. Masih ada yang lain? Baik, kalau nggak ada? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, saudara, kita baca dulu ya, supaya bisa kita lanjutkan nanti. Bersukacitalah hai engkau semua manusia. Ini atau di bagian mana ini ya? Tapi judulnya itu ya. Dalam terangku, manusia kembali melihat cahaya. Dalam firmanku, manusia menemukan hal-hal yang mereka nikmati. Aku telah datang dari timur, aku berasal dari timur. Ketika kemuliaanku bersinar, semua bangsa diterangi. Semua dibawa ke dalam terang itu. Tidak ada sesuatu pun yang tetap tinggal dalam kegelapan. Di dalam kerajaan kehidupan yang dijalani umat Tuhan bersama Tuhan, bahagia tak terkira. Perairan menari-nari penuh keriaan atas kehidupan yang terberkati dari umat itu. Atas kehidupan yang terberkati dari umat itu.
Gunung-gunung menikmati kelimpahanku bersama umat itu. Semua orang berjuang, bekerja keras, menunjukkan kesetiaan mereka di dalam kerajaanku. Di dalam kerajaan tak ada lagi pemberontakan, tak ada lagi perlawanan. Langit dan bumi bergantung satu sama lain. Aku dan manusia semakin dekat dalam perasaan yang mendalam, melewati kebahagiaan hidup yang manis, saling menyandarkan diri. Pada saat ini, aku secara resmi memulai kehidupanku di sorga. Tak ada lagi gangguan iblis, dan manusia masuk ke dalam perhentian. Oke, baik. Saudara, kita mulai dari sini ya. Seperti saya katakan kemarin, saudara, bagaimana Tuhan itu sedang menunjukkan kepada kita bahwa Dia menunjukkan kepada kita cikal bakal daripada umat kerajaannya gitu. Perlahan-lahan kita dibawa kepada pengertian yang baru gitu ya. Seperti tadi ya, ketika cara menjawab itu ya, dari situ saudara, di situ ada sesuatu hal yang baru gitu. Ya, jadi ketika dikatakan, ayo datang kepada Tuhan gitu. Orang kan ketika dalam keadaan itu kan memang pasti datang kepada manusia toh. Ya, didengar di sana ada pendeta yang hebat gitu kan, datang ke sana minta didoakan. Itu kan masih pola yang dulu gitu. Nah, jadi ketika kita mengatakan datang kepada Tuhan gitu, ketika kita bilang oke, kalau kamu Kristen ya beribadah, berdoa gitu kan. Kalau Muslim ya kamu sholat tahajud atau apa gitu ya. Coba kamu datang dalam ketenangan. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan kemarin menunjukkan kepada kita ya, ketika saya cerita ya, bagaimana ketika Tuhan, saya lihat ya dari awal, khusus dari Tembesi ya, terus bergabung kita dengan RTM gitu ya. Dan kalau kita perhatikan saudara, mungkin menurut manusia kita nggak ada hasil apa-apa. Mungkin kalau mereka lihat, gitu kayak gitu-gitu terus, kayak gitu kan. Kan selalu kan yang ditanya, sudah berapa jemaatnya di sana kan begitu. Padahal saudara, kalau mereka jujur dengan kondisi jemaat yang mereka gembalakan gitu, boleh dikatakan, wah itu tak ada bedanya dengan orang dunia gitu. Tapi ya datang di gereja gitu. Ketika ada ketakutan, maka untuk bisa bertahan tetap mengandalkan Tuhan itu ya sangat sedikit. Ya bahkan para pendetanya pun boleh dikatakan memiliki iman yang semu gitu. Nggak pernah tahu tentang kehendak Tuhan gitu. Nah, lalu saudara, Tuhan mulai bawa kita gitu ya. Kita melihat anak-anak kita dari kemarin gitu ya. Saya perhatikan gitu ya. Nah, nampaknya tidak ada hasilnya gitu. Tetapi karena kita mengerti bahwa segala sesuatu, Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu, maka apapun yang kita lakukan bukan demi kita, bukan cara pandang manusia. Keberhasilan yang kita lihat nggak lagi seperti keberhasilan yang dulu gitu. Saudara, kalau kita bilang Tuhan berhasil,
Murid-muridnya meninggalkan dia ketika dia naik ke atas kayu salib. Petrus yang diandalkan dia menyangkal dia. Kan gitu kan. Bahkan dia mengatakan kepada murid-muridnya, apa kamu tidak mau pergi juga? Berarti kan ada sesuatu yang kita lihat berbeda dengan cara Tuhan. Tuhan semakin singkapkan kepada kita. Ya, semakin sikapkan, semakin tunjukkan bahwa yang kamu lihat tidak seperti yang aku lihat. Yang kamu harapkan tidak seperti yang aku harapkan. Jalanmu berbeda dengan jalanku. Rencanaku berbeda dengan rencanamu. Antara langit dan bumi. Gitu. Kadang kita pikir kita sudah mengerti, tapi ternyata kita tidak mengerti. Atau kita belum mengerti. Gitu. Itulah yang membuat kita bisa terus memandang kepada Tuhan. Ya, terus memandang kepada Dia. Mau Dia bawa kita untuk kita boleh melihat berbeda dengan dunia ini melihat. Kalau dunia ini melihat orang-orang di luar sana, mereka penuh dengan kebingungan. Mereka berpikir kalau terjadi bencana, wah, lalu berbagai opini muncul. Oh karena kita begini, oh karena kita begitu gitu. Padahal saudara, seketika segala sesuatu terjadi sekarang dengan cara pandangnya Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Justru sekarang, kalau dari kita baca dari ayat yang tadi itu, bagaimana ada hubungan yang erat antara surga dan bumi sekarang, antara langit dan bumi. Gitu. Terjadi sinkronisasi, gitu. Perpaduan. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini? Bagaimana kita bisa mengaminkan perkataan ini, saudara? Itu kalau kita sudah mulai masuk dalam paradigma yang baru. Jadi, kita tidak lagi seperti pikiran yang kemarin. Wah, terjadi ini, terjadi itu. Oh, karena begini. Oh, karena manusia begini. Bukan. Sekarang kita melihat, kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Kita boleh menerima ini, mengaminkan ini, gitu ya. Kita boleh tinggal di Sion sekarang. Walaupun nampaknya pada kenyataannya kita masih tinggal di dunia. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita itu tinggal di Sion. Makanya dikatakan bersukacitalah, kan gitu kan. Hai surga. Gitu. Ketika dikatakan pada saat ini, aku secara resmi memulai kehidupanku di sorga. Tak ada lagi gangguan iblis. Dan manusia masuk ke dalam perhentian. Di seluruh alam semesta, umat pilihanku hidup dalam kemuliaanku. Diberkati secara luar biasa. Bukan sebagai manusia yang hidup di antara manusia, melainkan sebagai manusia yang hidup bersama Tuhan. Beda bahasanya gitu. Ya. Artinya kehadiran Tuhan itu bukan lagi samar-samar. Itu karena kita mau menaklukkan diri kita kepada firman Tuhan. Disinilah kita mengerti apa arti memakan firman Tuhan. Jadi ketika kita benar-benar memakan firman Tuhan, maka tubuh kita ini pun berubah. Lima indera roh kita juga mulai sensitif gitu. Dan lebih sensitif.
kita boleh melihat dengan cara yang benar-benar berbeda dengan dunia ini. Kalau sekarang ini, saudara, kalau di dunia, wah, itu mereka masih memikirkan bagaimana caranya atau kapan lepas dari semua keadaan ini. Saudara, semakin mereka berpikir ingin lepas dari keadaan ini, maka justru semakin tidak melihat Tuhan. Gitu. Tapi bagi kita yang tinggal dalam kerajaannya, tak ada kekhawatiran sedikit pun karena memang firman Tuhan menjamin kita, melindungi kita. Gitu. Perlindungan kita bukan seperti perlindungan dunia ini. Orang dunia selalu mencari pertolongan dari dunia ini. Mencampurnya, oh Tuhan, tapi ternyata tetap masih mengandalkan dunia ini. Masih tetap mengandalkan kekuatannya, hikmatnya, dan segala macam. Saudara, ketika siapa itu yang baru ketangkap itu? Yang Crazy Rich itu loh. Tahukah saudara? Ada banyak hal terbongkar gitu. Dan bagaimana juga kejahatan-kejahatan pencucian uang gitu. Ya, money laundry ya. Saudara, dengan munculnya, dengan ditangkapnya, lalu mereka diinterogasi gitu ya. Jadi kejahatan-kejahatan seperti ini, saudara, itu adalah uang-uang kotor ya. Kadang ada dari hasil penggelapan pajak, atau ada dari korupsi, ada dari narkoba, penjualan narkoba gitu. Itu bisa sampai semua jadi yang disebut dengan tax haven gitu ya. Jadi mereka itu aliran dana mereka, jadi dananya itu supaya tidak bisa terlihat perjalanan dananya dari mana gitu. Itu dalam jumlah yang sangat besar sekali. Bahkan peredaran daripada uang kotor ini gitu, itu bisa mencapai puluhan ribu triliun. Gitu. Itu baru yang kelihatan itu yang sudah beredar, yang sudah di ini, itu baru 10%. Gitu. Jadi yang disebar dalam bentuk permainan saham gitu ya, dalam kripto ya, uang kripto itu, Bitcoin dan segala macam itu ya. Saudara, dengan munculnya apa namanya yang dibilang robot-robot trading itu ya. Nah, jadi kalau dikatakan trading segala macam, semua itu, saudara, itu adalah bagaimana hasil dari pencucian uang. Jadi kalau saudara lihat misalnya ada orang bagi-bagi uang, yang lagi viral itu, bagi-bagi uang, segala macam. Itu adalah model-model bagaimana kayak dulu Fidel Castro gitu ya. Geng-geng narkoba, mereka kayak Robin Hood gitu, membagi-bagikan uang. Itu adalah untuk membentengi dirinya gitu. Mereka sering pergi ke tempat orang-orang miskin gitu ya, negara-negara miskin gitu. Untuk melindungi dirinya supaya uangnya itu tidak bisa tersentuh. Bahkan mereka melakukan banyak hal. Mereka buat perusahaan-perusahaan yang fiktif gitu ya, dan segala macam gitu ya. Jadi
Ada begitu banyak perusahaan juga. Jadi kalau dia sudah sampai di top-topnya keberhasilan, itu sebetulnya banyak perusahaan yang dibuat itu adalah untuk mengelabui. Supaya tidak kelihatan kalau uangnya dia itu uang kotor gitu. Jadi ya banyak juga orang yang tersandera harus bekerja di situ. Jadi sebetulnya tujuan kerjaan itu bukan untuk bukan benar-benar perusahaan yang mau berkembang gitu, bukan. Tapi memang untuk menutupi saja gitu loh. Jadi uang itu bisa nanti ada orang yang jadi ternyata ada kasus-kasus yang sudah banyak ya yang seperti itu gitu loh. Jadi sampai mereka sampai lihai sekali dalam apa namanya bagaimana cara melindungi uang itu. Dan uang itu kalaupun pemiliknya itu sudah mati, itu beredar lagi gitu. Jadi mereka yang dititipkan. Jadi ada istilahnya menitip-nitip. Jadi menitip kekayaan gitu. Jadi si para yang disebut dengan crazy rich itu gitu ya. Jadi kenapa bisa tertangkap sekarang? Kenapa mereka bisa tertangkap? Kenapa bisa terungkap semua gitu? Ya. Jadi itu semua karena bekerja sama. Jadi dunia ini karena memang ini ya butuh dana juga. Jadi dari pihak pemerintah itu berusaha sedemikian kuat untuk mendapatkan uang itu kembali. Karena sebetulnya uang-uang itu adalah banyak hasil, yaitu tadi gratifikasi, korupsi. Wah itu jadi juga bagaimana misalnya semua itu kalau kita lihat itu eh, yang dikatakan pelacuran dengan dunia ini. Dan ternyata orang-orang juga yang sudah mendapatkan itu tidak bisa menikmatinya. Tidak juga menikmati, selalu dikejar-kejar oleh ketakutan, bayang-bayang gitu. Jadi mereka itu harus buka banyak rekening gitu. Jadi ada orang-orang yang dititipkan ini, yang itu yang crazy rich itu gitu. Jadi sebetulnya ada yang menitipkan gitu. Jadi ada yang modelnya dibuat dia dikasih uang supaya tidak ini seolah-olah orang ini membeli rumah dari dia gitu. Tapi tetap uangnya orang itu juga gitu supaya peredarannya tidak ini. Dan biasanya mereka beli pakai cash gitu. Dan inilah yang sedang dibongkar saat ini, Saudara. Terbongkar semua. Jadi dengan keadaan-keadaan ini, Saudara, kita melihat termasuk, Saudara. Jadi kalau Saudara lihat ya, termasuk beredar juga uang-uang kotor ini di gereja. Ya bagaimana enggak? Ya ketika mereka kasih perpuluhan, uangnya dari mana mereka nggak tahu. Masuk dong. Beredar juga. Dengan pikiran juga orang itu karena dia orang Kristen. Dia mau menyucikan uangnya kan. Kan ada ayatnya gitu kan. Ada ayat dari mereka. Mereka pakai itu. Gitu. Itu sebetulnya yang membuat juga. Ya mereka itu tergoncang juga sebetulnya. Nggak bisa nggak tergoncang. Makanya kemarin kan ada itu yang orang Kristen yang pendeta itu. Sekaligus pebisnis itu. Udah lama itu berapa tahun yang lalu yang ditangkap itu. Ya karena itu sebetulnya dia buat gereja itu money laundry. Pencucian uangnya. Karena kan di kita kan keuangan gereja kan belum tersentuh. Toh. Kalau di negara-negara lain sudah. Jadi peredaran uang itu sudah benar-benar ditelisik semua. Tapi dengan sekarang ini pasti terbongkar semua.
Jadi ketika mereka tidak mau menjualnya, ketika mereka tetap pegang itu, maka pasti dibongkar, dipaksa. Nah, itu kira-kira yang sedang terjadi di dunia ini. Jadi kehancuran yang sedang terjadi gitu. Nah, makanya saudara ketika Tuhan menunjukkan kepada kita gitu ya. Saya perhatikan itu baik-baik. Saya semalam merenung gitu ya. Iya ya Tuhan ya. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu kemarin ya. Kan kalau kita lihat dari kita mulai ibadah dulu ya. Kalau ingat kok rasanya kayak mentok-mentok gitu ya. Bayangkan main gitar, gereja main gitar biasa gitu. Kok rasanya ada ini apa namanya lama kita mengalami seperti itu gitu. Dan seperti nggak melihat ketika rasanya sudah bangkit, kok rasanya nggak melihat. Tetapi ternyata saudara ketika Tuhan mulai munculkan ya, ketika kemarin itu ya, ketika anak-anak bikin lagu gitu ya. Terus sebetulnya kalau kita ini mau jujur, nggak mungkin kita bisa bikin lagu-lagu itu. Nggak. Kalau Tuhan nggak suruh kita gitu ya, ya melalui mulut saya lah, gitu. Melalui keadaan itu gitu ya. Mungkin kita nggak akan pernah. Potensi yang ada pada kita mungkin tidak akan pernah keluar gitu. Ada orang di luar sana, mereka mengeluarkan semuanya cepat, tapi saudara, dasarnya itu tidak kuat. Gitu. Sehingga dunia gampang masuk, menguasai kembali. Nah, sekarang ketika Tuhan mulai berikan gitu ya. Lagu yang kemarin itu, yang terakhir itu ya. Ya belum sempat hafal ya lagunya. Cuman saya diam-diam gitu, maksudnya dikasih ini sama Tuhan gitu. Dikasih coba melihat gitu. Dari segi kata-katanya ya dari Marvel lah gitu. Karena pertama saya pernah dengar nadanya dari dia, memang gimana gitu ya. Tapi dia tetap semangat gitu. Ya. Kalau apa namanya? Ya nggak ada ininya lah gitu. Lalu saudara ketika saya dengar kemarin ketika nyanyikan, itu serius, ini hebat ini. Dari ketika masuk ke refnya, itu refnya itu kan bukan kayak ref gitu, bukan kayak ini ya. Saya dengerin, ya, ya keren ya gitu. Nah, dari yang mungkin gimana gitu lagunya, tapi begitu dibantu ya bahasanya Mama Kay kan dibantu sedikit gitu, padahal banyak gitu ya. Dan mulai kelihatan apa yang dulu mungkin tersembunyi gitu kan. Itu begitu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kita melihat sentuhannya Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara, dengan anak-anak kita menari gitu ya. Mereka menunjukkan kepada Tuhan. Tahukah saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan diam-diam di antara kita. Dan seperti Tuhan katakan tadi, iblis nggak bisa lagi mengganggu.
Jadi saudara, apa yang sedang Tuhan lakukan di antara kita ketika kita baca firman ini, saudara? Ketika kita bisa dengan tenang mendengarkan dengan cara yang berbeda. Jadi ketika kita mendengarkannya, bukan lagi, oh ini nanti suatu saat akan terjadi, bukan. Kita jadi mengerti sifat daripada perkataan Tuhan itu begini. Sifat perkataan Tuhan itu begini. Akan terjadi dan sedang terjadi. Kita mulai mengenal dia alfa dan omega. Gitu. Jadi dengan mendengarkan perkataan ini, kita itu semakin lentur gitu, semakin apa namanya ya, semakin mudah. Jadi perkataannya itu perkataan yang bisa kita makan, bukan sesuatu yang masih belum jadi makanan gitu. Jadi ketika dia sampaikan, maka kita itu bisa menerimanya atau memakannya saat ini juga gitu. Dan tahukah saudara, inilah yang mengubah kita. Jadi tanpa sadar kita melihat Tuhan tanpa kita perintah. Selama ini kan seringkali kita memerintah Tuhan ya. Mengajak-ngajak Tuhan gitu. Ini tidak. Sekarang kita dibawa dalam satu keadaan karena kita sudah mulai terbiasa menunggu Tuhan, menanti-nantikan Dia. Sabar gitu ya. Maka justru kita itu melihat Tuhan yang bekerja sekalipun melalui kita. Saudara, cara seperti ini saudara ajaib. Jadi benar-benar kita melihat Tuhan dan yang di dalam kita itu saudara, yang kadang-kadang suka ikut campur itu, dia ingin merusak pekerjaan Tuhan. Dia di dalam kita. Gitu. Tapi ketika kita memandang Tuhan, terus tekun memandang Tuhan, maka dia itu lama-kelamaan itu tidak bisa buat apa-apa lagi. Dia nggak bisa makan dari kita. Dan tahukah apa yang terjadi, saudara, kepada alam semesta ini? Maka alam semesta ini atau dunia yang ada di dalamnya mengalami goncangan. Gitu. Sekali lagi tergoncang. Makanya saudara dengan adanya, kalau saudara dengar yang si itu ya, si Rara itu, si Mbak Rara itu, ketika ngomong, aduh ente ngomongnya entah kemana-mana itu. Saya lihat si yang orang-orang yang ngomong komentari gitu ya. Saya mulai melihat Tuhan tunjukkan gitu. Kacau sekali. Memang persis, ya kalau boleh saya katakan orang stres. Tapi bayangkan orang stres dibayar puluhan juta. Stres loh, itu orang stres. Dan semakin banyak saudara orang stres, jadi sudah nggak punya akal lagi, tapi dipercayai. Saking sudah nggak tahu mau perbaiki bangsa ini. Jadi ketika saya mulai mendengarkan orang-orang yang berhikmat itu saya dengerin. Ketika ada yang mau mendirikan negara Islam lagi gitu ya, dengerin. Ketika mereka mengejek tentang kekristenan, ketika ini juga mau hapus 300 ayat katanya gitu. Itu pro kontra juga, jadi muncul juga orang-orang yang nyeleneh gitu loh. Bermunculan semua. Makanya terjadi lagi, bangkit lagi demonya. Yang di demo penistaan agama.
Padahal masalahnya bukan di situ. Jadi terjadi banyak pengalihan isu. Sebetulnya jadi ketika muncul yang si pendeta ini, sebetulnya ini kayak buat masalah baru. Sehingga yang tadinya demo ini mau ke pemerintahan, itu teralihkan ke sini. Saya bilang, permainan kalian ya. Kalian pikir bisa ini, terbongkar semua. Lihat. Jadi kayak Tuhan bilang seperti ini, saudara. Lihat. Mari kita lihat bersama-sama. Sehebat apa kamu sembunyi. Sehebat apa kamu membuat dusta sebagai perlindunganmu. Ngelek ya? Suara gimana? Sudah ya? Jadi saudara, ketika saudara makan firman ini setiap hari, perhatikan ya, makan, percayai, simpan dalam hatimu, Tuhan kan ada di sini. Tuhan kan sudah mendapatkan kita. Artinya, tak ada kan usaha kita yang membuat kita berkenan. Ini semua tentang Dia. Tuhan cuma bilang, lihat, aku menjadikan sesuatu baru. Jadi lihat. Jadi kalau Dia suruh lihatlah, gitu. Maka lihatlah. Jadi jangan lihat yang lama. Yang lama sudah aku hancurkan. Aku sedang menciptakan sesuatu yang baru. Ketika engkau mempercayai ini, maka mata rohmu ini itu akan melihat kehancuran si jahat. Sehingga perkataanmu berubah. Oke? Akan berubah. Jadi ketika perkataan kita berubah, maka itu mencipta. Iya. Nggak perlu kita misalnya gini, aku ciptakan ini. Enggak. Karena yang mencipta itu Tuhan, bukan kita. Jadi ketika kita makan firman, maka itu mengubah pikiran kita. Menjadi seperti pikirannya Tuhan. Seperti yang direncanakan. Diam-diam rencana Tuhan itu mau keluar melalui mulut kita ini. Gitu. Rencana Tuhan, perkataan Tuhan itu bisa keluar ketika kita terus memandang kepada Tuhan. Hasil dari kesabaran kita, hasil dari ketekunan kita, mata kita akan melihat. Maka Tuhan akan menunjukkan kehancuran mereka. Ketika Elia ya membuka mata bujangnya itu. Sesungguhnya dia melihat pasukan tentara sorga lebih banyak daripada orang yang mengepung. Itu suatu kejadian yang luar biasa itu, saudara. Tahukah saudara? Ketika Tuhan membuka mata roh kita, maka kita akan melihat orang-orang yang melindungi mereka. Segala persembunyian mereka. Jadi mereka itu mau saking sudah sudah nggak tahu mau buat apa. Kebodohan mereka itu makin terlihat. Mau mereka dengan kepintaran mereka akan tersingkap semua. Baik, lanjut dulu ya. Semua manusia telah mengalami perusakan iblis dan meneguk pahit manisnya kehidupan sampai ke ampasnya. Sekarang ketika hidup dalam terangku, bagaimana mungkin orang tidak bersuka cita? Bagaimana mungkin orang bisa dengan mudah melupakan momen indah itu dan membiarkannya berlalu begitu saja? Hai engkau manusia, nyanyikan lagu pujian dalam hatimu dan menarilah dengan penuh
sukacita bagiku. Rubah ya. Setiap kali saudara ketika ada hal-hal yang membuat kita itu gak bersukacita, sekarang bersukacitalah kata Tuhan. Karena aku sudah menciptakan sesuatu yang baru. Karena engkau sekarang tinggal di Sion. Karena aku sudah mendapatkan engkau. Ketika anak bungsu itu pulang, lihat, dikasih cincin, dikasih pakaian. Bersukacita. Pesta. Makan bersama dengan Tuhan. Air mata kita dihapus. Angkatlah hatimu yang tulus dan persembahkanlah kepadaku. Tabuhlah genderangmu dan mainkan dengan penuh sukacita. Istilahnya, pukullah drummu kuat-kuat. Kira-kira gitu. Jadi yang memukul drum bukan orang luar, anak-anak kita yang mengalami Tuhan lewat hidup yang kita wariskan kepada mereka. Tadinya mereka nggak bisa buat lagu, tapi karena mereka mau, lalu orang tua membantunya. Saya tidak menolong, saya tidak membantu. Iya, karena itu bukan panggilan saya. Ada panggilan dari teman-teman untuk buat itu. Tabuhlah genderangmu, katanya. Saya bilang sama anak-anak, tahu nggak? Setiap kali kamu memukulnya, itu menghancurkan kerajaan kegelapan. Atmosfer yang ada di lingkungan ini. Tapi siapa dulu yang menabuh? Tuhan melalui anak-anak kita yang mungkin menurut dunia ini tidak punya skill untuk itu. Tapi justru disitulah Tuhan memperdengarkan tabuhan genderang yang membangunkan alam semesta ini. Mainkan dengan penuh sukacita bagiku. Aku memancarkan kegembiraanku di seluruh alam semesta. Kepada manusia aku menyatakan wajahku yang penuh kemuliaan. Aku akan berseru dengan suara nyaring. Aku akan melampaui alam semesta. Aku sudah berkuasa di antara manusia. Aku diagungkan oleh manusia. Aku melayang-layang di atas langit biru. Dan manusia berjalan beriringan bersamaku. Aku berjalan di antara manusia. Dan umatku mengelilingi aku. Hai manusia, hati manusia riang gembira. Lagu-lagu pujian mereka mengguncang alam semesta. Jadi kemarin nyanyiin lagunya Join itu ya. Tuhan Allah. Itu ketika dinyanyikan, nggak tahu ada apa kemarin itu ya. Irama apa gitu ya. Saya merasakan, keren ya. Lihat, dikatakan, hati manusia riang gembira, lagu-lagu pujian mereka mengguncang alam semesta. Membelah langit. Alam semesta tak lagi diselimuti oleh kabut. Tak ada lagi lumpur, tak ada lagi tumpukan limbah. Saudara, ini pasti secara roh dulu ya. Baru nanti akan saudara lihat langit yang baru dan bumi yang baru itu. Benar-benar saudara, tidak akan ada lagi yang dibilang kabut, yang kabut ini saudara itu seperti asap yang ini ya, yang mengotori gitu ya, atmosfer gitu, yang sampai dikatakan merusak ozon itu gitu.
Hai orang-orang kudus di alam semesta, di bawah pengawasanku engkau menunjukkan wajahmu yang sesungguhnya. Engkau bukan manusia yang diselimuti oleh kenajisan, melainkan orang-orang kudus yang murni seperti batu giok. Engkau semua adalah kekasihku. Engkau semua adalah kesukaanku. Segala sesuatu kembali pada kehidupan. Saudara, ketika kita mendengarkan setiap perkataan-perkataan dari firman ini, saudara, dari firman Tuhan ini, wah, kita itu seperti dibawa ke satu alam yang baru. Seperti batu giok katanya ya. Wah. Segala sesuatu kembali pada kehidupan. Orang-orang kudus semuanya telah kembali untuk melayaniku di sorga. Masuk ke dalam pelukanku yang hangat. Tidak lagi menangis. Tidak lagi cemas. Mempersembahkan diri mereka kepadaku kembali ke rumahku dan di tanah air mereka. Mereka akan mengasihiku tanpa henti. Tidak pernah berubah dalam segala kekekalan. Kemana perginya kesedihan itu? Kemana perginya air mata itu? Kemana perginya kedagingan? Bumi berlalu, tetapi langit kekal untuk selamanya. Aku menampakkan diri kepada segala bangsa dan segala bangsa memujiku. Kehidupan ini, keindahan ini, sejak zaman dahulu sampai akhir zaman, tidak akan berubah. Inilah kehidupan kerajaan. Tahukah saudara, ketika sekarang kita melihat segala sesuatu yang di zaman di dunia ini, saudara, lihat, Tuhan sedang membuatnya hancur dan Dia sudah menggantikan yang baru. Apa alasan kita tidak bersuka cita? Kalau kita tidak bersuka cita, berarti karena kita nggak melihat hal yang baru yang sudah Tuhan katakan. Saudara, sukacita kita sekarang berbeda, bukan karena yang diberikan oleh dunia. Lihat saudara, jadi saya bisa membayangkan, jadi ada beberapa contoh ya, yang dibuat gitu, yang dipaparkan si orang yang menjelaskan ini ya. Jadi ada beberapa tokoh itu yang sudah punya banyak sekali uang, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Karena apa saudara? Tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Dan sekarang Tuhan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita. Inilah yang membuat kita boleh melanjutkan hidup kita. Setiap hari. Bagaimana hari-hari yang kita lewati? Hari lepas hari. Minggu lepas minggu. Bulan lepas bulan. Bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan. Aku cinta padanya. Yesus cinta saya. Ku nikmati kehadirannya. Tahun lepas tahun. Bertambah-tambah indahnya. Saudara, Tuhan menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara. Sekarang pencarian kita menjadi berbeda. Saudara. Ketika dia menggoncangkan segala sesuatu. Mungkin orang-orang yang belum mengalami penghakiman, mereka akan terus takut menghadapi penghakiman. Apalagi kalau mereka bayangkan adalah penghakiman nanti.
Berarti tunggu mati dong. Sementara mereka takut menghadapi kematian. Mereka takut kan? Ketika misalnya pemerintah bilang, oh ada virus ini, ada virus itu. Saudara, ketika Terawan dikeluarkan dari ID, semua tokoh-tokoh menyaksikan bagaimana mereka berhutang nyawa kepada Dr. Terawan. Abu Rizal Bakri, SBY, itu tokoh-tokoh penting. Padahal saudara, cara penyembuhan dia seperti cara penyembuhan siapa? Ketika Pak Andreas dulu ngajar kita kan. Ya enggak? Itu kan viral itu. Enggak. Siapa bilang kamu sakit? Enggak. Enggak ada itu sakit penyakit. Dan banyak orang ditolong. Bukan orang-orang Kristen. Di kantornya katanya. Dia selalu dengerin lagu-lagu rohani. Karena apa? Ya pendapatan kalau kayak gitu ya pastilah pendapatan dokter terancam lah. Karena memang saudara, di sana sudah mafia. Mafia obat. Mafia sakit penyakit. Mereka bukan mau corona ini cepat berlalu dari bangsa ini. Enggak. Karena itu sudah dimanfaatkan oleh mereka untuk menebarkan ketakutan. Iya kok. Karena kalau terbongkar semua. Jadi makanya ketika muncul dulu Dr. Louis kan. Enggak, bukan karena virus katanya. Yang lain juga ini. Kan dibantahkan semua. Dan sekarang lihat. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Mereka mencoba berlindung di balik kebohongan. Lalu siapa yang paling bela-belain itu? Bukankah gereja? Bukankah gereja? Gereja yang lama maksud saya ya. Yang mereka mengatakan diri mereka gereja yang sejati. Yang pakai masker mereka sampai 3 lapis. Yang sampai memakai semua itu. Yang demi menjilat pemerintah. Melakukan semua itu. Lihat siapa yang kamu sembah. Iya, saudara. Tuhan tunjukkan semua. Maka saudara, bersukacitalah. Karena keadilan Tuhan dinyatakan. Kita sedang melihat kemegahan Tuhan. Semakin engkau memandang Tuhan, semakin Tuhan tunjukkan kemegahan Bapakmu. Bapa kita. Tuhan sedang menunjukkan, ini aku. Engkau nggak boleh takut sedikit pun. Tuhan bilang, sedikit pun engkau boleh khawatir, dikit pun kamu nggak boleh. Karena ini waktunya aku menunjukkan siapa diriku, kata Tuhan. Kemegahannya sedang dinyatakan. Supaya semua orang gentar terhadap dia. Siapapun dia. Seluruh pemimpin bangsa-bangsa harus gemetar di hadapan dia. Karena Tuhan sedang menampakkan diri kepada seluruh alam semesta ini. Lihat tadi saudara, sungai-sungai menari. Bersukacita. Gunung-gunung, pohon-pohon. Karena apa? Anak-anak Allah sedang dinyatakan. Amin saudara. Ketika kita makan firman-Nya setiap hari.
maka tubuhnya sedang dibangunkan kembali semuanya. Ayo saudara sadar setiap hari. Bangunkan rohmu setiap hari, saudara. Setiap hari pandang Tuhan dengan penuh sukacita. Setiap hari. Ketika engkau melakukan segala pekerjaan, muliakan Tuhan lewat pekerjaan. Perhatikan hatimu setiap saat. Jangan izinkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan bertahan dalam hatimu. Bersukacitalah, kata Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Baik, saudara. Puji Tuhan, saudara. Selamat mengawali hari ini, ya. Hari yang pertama, ya. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat perkataan-perkataan-Mu. Kami boleh bersuka cita sepanjang hari ini. Dan hari-hari yang kami lewati, kami bersuka cita oleh karena Engkau mendapatkan kami. Kami percaya. Hati kami selalu merindukan Engkau, menginginkan Engkau di atas semuanya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah sumber kepuasan kami, sumber kebahagiaan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ketika kami melakukan segala hal hari ini, semuanya memuliakan Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Semangat, semangat, semangat. Shalom, glory. Shalom. Memberkati. Salam Arga. Tuhan berkati semua ya. Shalom, sampai ketemu besok.